Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat pemirsa Gema Ramadan yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita senantiasa masih diberi kesehatan dan kenikmatan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Sholawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sebagai umatnya kelak akan mendapat syafaatnya beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat pemirsa yang saya muliakan, di bulan yang baik ini saya ingin menyampaikan tema tentang pendidikan akhlak untuk anak dan orang tua. Kita sudah paham dengan hadis yang familiar yang berbunyi innama bungitum liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Inna khiyarukum ahasinukum akhlak. Sebaik-baiknya orang di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis di atas, saya akan menerangkan tentang akhlak anak kepada orang tua, begitu juga sebaliknya, akhlak orang tua kepada anaknya. Yang pertama, akhlak seorang anak kepada orang tuanya dalam Al-Quran telah dicantumkan di dalam surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qadha lan wis dawuh sapa rabbuka pangeran ira alla ta'budu yen to ojo nyembah sira kabeh illa iyyahu angin kejaba Allah, wabil walidaini ihsana lan bagusi wong tuwa loro kelawan bagusi temenan. Berdasarkan firman Allah tersebut, sebagai manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ada beberapa contoh berbuat baik anak kepada kedua orang tuanya. Salah satunya yang pertama, ketika anak akan pergi keluar, jangan lupa untuk mencium kedua tangan orang tuanya. Karena apa? Karena kita sebagai anak ingin ngalap berkah dan meminta doa kepada kedua orang tua kita. Yang kedua,
Jangan membuat orang tua marah atau membenci kepada orang tua. Imam Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang berbunyi, Ridallahu Rabbi fi ridol walidain wa suhtu Rabbi fi suhtil walidain. Ridone Gusti Allah iku ana ing dalem ridone wong tua loro, lan bendune Gusti Allah iku ana ing dalem bendune wong tua loro. Dari hadis tersebut, ridho Allah itu ada pada ridhonya kedua orang tua, dan marahnya Allah itu ada pada marahnya kedua orang tua. Jadi kita sebagai anak itu harus hati-hati dalam berbuat, hati-hati dalam berucap kepada kedua orang tua kita. Yang kedua, ketika kita di rumah membantu meringankan pekerjaan orang tua yang ada di rumah. Jadi ketika kita membantu orang tua akan membuat hati orang tua kita menjadi bahagia. Selanjutnya, anak ketika dipanggil orang tuanya harus segera menghampiri panggilan kedua orang tuanya dan tidak boleh berbicara kasar atau kotor kepada kedua orang tua kita. Kemudian ketika kita posisi menjadi orang tua, agar anak-anak kita melakukan hal-hal yang baik, kita harus memberikan contoh atau suri tauladan yang baik juga kepada anak-anak kita. Salah satu contohnya yaitu ketika anak disuruh untuk sholat berjamaah, tapi malah kita sebagai orang tua di rumah menonton televisi atau bermain HP. Yang kedua, terkadang ada orang tua yang mengantarkan putra-putrinya mengaji ke TPQ, ke madrasah diniyah, menggunakan pakaian yang sopan ala-ala santri. Tapi terkadang ada orang tua justru ketika mengantarkan putra-putrinya malah menggunakan pakaian ala kadarnya atau mungkin tidak menutup aurat. Nah, itu menjadi bertolak belakang, nggih. Selanjutnya ada anak sering melihat orang tuanya bertengkar. Maka ketika dewasa pun anak itu akan meniru orang tuanya suka bertengkar. Begitu juga sebaliknya, ketika orang tua suka membaca Al-Quran, maka anak kita juga akan suka membaca Al-Quran. Ketika orang tua sudah melakukan hal-hal yang baik, maka anak juga akan meniru kita, terbawa kita ke hal-hal yang baik pula. Untuk itu kita sebagai orang tua harus mendidik anak-anak kita. Yang paling utama itu adalah akhlak. Mungkin cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.